Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. NIM saya 1820104123. Saya berada di semester 7. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester saya di mata kuliah Lembaga Perekonomian Syariah dengan dosen pengampu Ibu Hana Pertiwi, SSY, MM. Saya akan menyampaikan materi yang telah pernah diajarkan oleh Ibu Hana mengenai Lembaga Perekonomian Syariah. Langsung saja, saya akan menjelaskan apa itu perbankan syariah. Perbankan syariah, kita jelasin dulu mulai dari bank ya. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan masyarakatnya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Nah, untuk itu perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan dan unit usaha bank. Nah, unit usaha unit usaha itu unit usaha syariah. Nah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya tersebut. Perspektif sistem merupakan salah satu konsep penting dalam ilmu manajemen kontemporer. Sistem ini didefinisikan sebagai ketentuan elemen-elemen dalam organisasi yang mana memiliki fungsinya masing-masing, terintegrasi satu sama lain secara menyeluruh dan melalui sebuah proses diarahkan untuk pencapaian suatu tujuan. Nah, untuk itu perspektif sistem itu sendiri dalam manajemen dapat juga diartikan sebagai memandang proses manajemen serta manajemen sebagai suatu sistem yang terdiri atas proses bertahap dan komponen proses tersebut terkait antara satu dengan yang lain sebagaimana digambarkan dalam gambar perspektif sistem dalam manajemen. Pada dasarnya berupaya untuk mewujudkan tujuan organisasi berupa output yang bermanfaat bagi lingkungan dengan melakukan proses transformasi dari faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan manajemen itu sendiri. Jadi manajemen syariah itu sendiri khususnya untuk pengelolaan, bagaimana sih cara memanage, mengolah dan mengatur sebuah perekonomian di dalam suatu perusahaan tersebut. Selanjutnya ada juga materi tentang Lembaga Perekonomian Syariah Perbankan Syariah dalam perspektif maqasid syariah. Nah, untuk itu ayo nih. Perbankan syariah menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 bahasanya adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Nah, maqasid syariah adalah rahasia dan tujuan akhir yang hendak diwujudkan oleh syar'i dalam setiap hukum yang ditetapkannya. Dan dengan mengetahui yang demikian akan sangat bermanfaat atau berguna mujtahid dan juga bagi orang-orang yang tidak mencapai derajat mujtahidnya. Adapun maqasid syariah dalam menetapkan hukumnya berasal atau bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW dan produk-produk dalam operasional di bank syariah yang menggunakan nilai-nilai maqasid syariah, yaitu pertama itu ada menjaga agama, kedua itu menjaga jiwa, ketiga menjaga akal pikiran baik pihak nasabah dan pihak bank. Yang terakhir itu menjaga harta serta menjaga keturunan. Materi yang ketiga ada juga pembahasan tentang peran zakat dengan sebagai instrumen
kebijakan fiskal di Indonesia. Potensi zakat di Indonesia. Penghimpunan potensi zakat dan pendistribusian yang bersifat produktif dan menggairahkan kembali perekonomian negara. Bahkan untuk Indonesia, optimalisasi peran zakat menggerakkan sektor real, terutama usaha kecil, menengah, dan pertanian. Perkembangan pengelolaan zakat khususnya di Indonesia telah memperhatikan sebuah kemajuan yang berarti sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Peraturan pemerintah terhadap lembaga pengelolaan zakat itu juga telah menimbulkan gairah baru dalam menjalankan optimalisasi zakat. Nah, zakat mempunyai potensi untuk turut membantu pencapaian sasaran pembangunan nasional. Jadi zakat di Indonesia itu sendiri sudah memiliki kemajuan serta optimalisasinya juga sudah lumayan bagus. Karena itu di Indonesia ini sudah menerapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Sudah, alhamdulillahnya itu sudah bagus. Peran zakat dalam kebijakan fiskal Islami dapat pula ditinjau dari pengaruhnya terhadap alokasi sumber daya ekonomi dan stabilisasi kegiatan ekonomi. Penelitian yang berkaitan dengan dampak kegiatan zakat dalam sistem ekonomi modern yang berkonvensional masih sangat kurangkan, belum menjadi suatu makanan yang berarti dalam struktur teori yang ada. Nah, tujuan utama kegiatan zakat ini itu dalam sudut pandang sistem ekonomi pasar. Dalam sistem ekonomi pasar adalah menciptakan distribusi pendapatan menjadi lebih merata, dengan zakat menjadi berpindah harta dari mereka yang berlebih kepada yang berkekurangan. Ini disebut dengan distribusi pendapatan yang lebih merata. Distribusi pendapatan yang ditimpang adalah jika yang kaya menjadi semakin kaya, sedangkan yang miskin tidak terperhatikan sama sekali dan menjadi semakin miskin. Untuk itu kebijakan fiskalnya itu masih sedemikian berikut itu. Karena yang kaya makin kaya, yang miskin semakin miskin karena tidak terperhatikan tadi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari yang bisa saya tangkap dari penjelasan-penjelasan ataupun materi-materi yang telah diberi oleh Ibu Hana mengenai lembaga perekonomian syariah, baik itu zakat, lembaga perekonomian syariah, dan manajemen dalam ekonomi syariah. Mungkin itu saja. Saya mohon maaf jika ada salah kata, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.